Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kita telah membahas persamaan trigonometri. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai rumus-rumus dari trigonometri. Yang sekarang akan kita pelajari yaitu adalah rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Baik itu untuk fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen. Di sini akan dibahas beberapa cara untuk menemukan atau mendapatkan rumus dari jumlah dan selisih dua sudut ini. Jadi di sini akan dijelaskan dan diuraikan gimana sih cara mendapatkan rumus-rumus ini gitu ya. Bukan hanya rumus dan latihan soalnya, tapi akan dijabarkan juga cara mendapatkan rumus tersebut. Sehingga nanti suatu saat kalau kalian memerlukan rumusnya dan kalian lupa caranya, kalian bisa melakukan sesuatu sehingga bisa mendapatkan rumusnya sendiri. Ya, sekaligus di sini juga untuk bisa melatih pola pikir kalian supaya tidak hanya menggunakan rumus tapi juga bisa tahu bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Selanjutnya juga akan dijelaskan dan diuraikan bagaimana penerapan atau aplikasi dari rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, kita langsung saja. Yang pertama akan kita bahas yaitu rumus jumlah dan selisih untuk fungsi sinus. Nah, gimana cara mendapatkan rumusnya? Kita menggunakan segitiga ini nih. Segitiga sembarang ABC ini untuk mendapatkan rumus jumlah dan selisih untuk fungsi sinusnya. Nah, yang harus kalian ingat adalah rumus yang kalian dapatkan saat kelas 10, yaitu rumus untuk sin dari rumus untuk fungsi trigonometri dari segitiga siku-siku itu yang akan digunakan. Oke, sekarang kalian perhatikan, coba di sini kan ada segitiga sembarang ya, yang kemudian ditarik garis dari titik C ke titik D di sini sehingga didapatkan dua buah segitiga, yaitu segitiga ADC yang merupakan segitiga siku-siku di D dan segitiga BCD yang merupakan segitiga siku-siku di D. Nah, sekarang kalian coba perhatikan segitiga yang ada di sebelah kanan dulu nih. Segitiga BCD ya. Kalian perhatikan dulu segitiga BCD. Nah, di sini kita mau mencari ini ya. Yang pertama nih. Perhatikan segitiga BCD. Nah, di sini kita mau mencari sisi BC dan juga sisi BD dalam bentuk A dan dalam bentuk beta. Ya. Nah, sekarang coba kita mau mencari yang CD dulu deh. Oke, kalau kita mau mencari mau menyatakan ya, bukan mencari nilainya, tapi mau menyatakan sisi CD dalam bentuk A dan beta, berarti kaitannya dengan fungsi trigonometri apa? Sinus, kosinus, atau tangen? Ya, kosinus ya. Kenapa kosinus? Karena sisi CD ini ada di samping dari sudutnya, yaitu sudut beta. Kalau sisi samping berarti kaitannya dengan kosinus kan? Nah, coba kita lihat dulu. Di sini berarti cos beta itu sama dengan apa? Sisi samping yaitu CD per sisi miring yaitu BC. Di mana BC-nya sudah kita dibuat nyatakan dengan A. Sehingga udah kita peroleh nih, berarti kita peroleh CD sama dengan A dikali cos beta. Oke, kita peroleh dulu ini satu ya. Nah, sekarang apa lagi yang kita cari? Misalkan kita mau pakai sin. Berarti kalau sin beta, kita peroleh apa? Sisi depan ya. Sisi depan BD per sisi miring, yaitu BC. BC-nya tadi sudah kita nyatakan dengan A. Sehingga kita peroleh BD sama dengan A dikali sin beta. Oke, kita peroleh ini dari segitiga BCD. Sekarang gimana dari segitiga sebelahnya? Perhatikan segitiga ADC. Nah, gimana kalau sama seperti itu? Kita mau cari cos alfa ya, karena di ADC ini sudutnya adalah alfa. Oke, berarti kalau cos alfa itu sama dengan apa? Sisi samping ya, yaitu CD per AC. CD-nya adalah
di mana AC-nya ini sudah kita nyatakan dengan B ya. AC-nya sudah kita nyatakan dengan B. Berarti di sini kita peroleh BD per D. Ya, gitu ya. Berarti kita peroleh di sini CD-nya sama dengan B dikali cos alfa. Nah, ini satu yang kita peroleh. Nah, gimana kalau dengan yang sin? Jadi di sini, kalau sin alfa berarti kita punya sisi depannya, yaitu AD per sisi sampingnya AC. AC-nya tadi adalah B, ya berarti AD per B. Sehingga kita peroleh di sini AD sama dengan B dikali sin alfa, gitu ya. Oke, kita punya 4 ya. Kita punya 4 yang akan nanti kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian perhatikan luas segitiga. Luas segitiga dari masing-masing segitiga ini. Kan ini ada 2 segitiga nih. Kalian perhatikan luasnya. Luas segitiga BCD berarti apa? BCD berarti luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ini ya. Luas segitiga BCD, di sini langkah yang selanjutnya yaitu tentang luas segitiga ya. Luas segitiga BCD. Berarti luas segitiga BCD itu sama dengan setengah alas kali tinggi kan? Nah, alasnya tadi apa? Nah, kita lihat lagi BD. Ini CD. BD kali CD ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita lihat, BD tadi udah kita dapatkan belum? Oh, BD ternyata ini kita dapat ya. BD adalah A sin beta. Berarti kita ganti BD-nya dengan A sin beta. Lalu CD-nya ada nggak? Oh, CD-nya kita dapat nih. Ada B cos alfa dan ada juga A cos beta. Ada B cos alfa dan juga ada A cos beta. Nah, di sini mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena di sini sudah ada sudut beta, sehingga satu lagi yang kita gunakan untuk mencari luas segitiga BCD-nya menggunakan CD yang ini, yang dengan sudut alfa. Ya, di sini karena kita tujuannya mau mencari rumus, sehingga CD-nya di sini kita gunakan B cos alfa. B cos alfa. Ini kita dapatkan ini ya, luas segitiganya. Selanjutnya kita cari luas segitiga yang keempat. Kita cari luas segitiga yang satunya. ACD. Berarti luas segitiga ACD itu sama dengan setengah alas kali tinggi 3. Apa alasnya? Alasnya adalah AD ya, tingginya CD. AD kali CD. Jadi untuk yang CD kita bisa gunakan yang mana aja ya. Boleh gunakan yang ini atau boleh gunakan yang ini, karena kan CD-nya sama di sini, sehingga panjangnya sama, mau kita gunakan yang ini atau yang ini nilainya sama. Kan karena kita tujuannya mau mencari ini, ya kita gunakan yang sesuai supaya nanti dapat rumusnya. Oke, kita gunakan sekarang setengah. AD-nya yang mana? AD-nya kita dapatkan tadi B sin alfa. AD-nya adalah B sin alfa. Dan CD-nya yang belum digunakan yaitu A cos beta. A cos beta. Itu ya. Oke, kita sudah dapat seperti itu. Lalu sekarang kita lihat nih, kalau luas segitiga, kita mau cari sekarang luas segitiga ABC. Berarti luas segitiga ABC itu kan luas segitiga ACD atau ADC ditambah dengan luas segitiga BCD. Nah, berarti kalau kita mau mencari kelima ya, kita mau mencari luas segitiga ABC.
Nah, berarti luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ADC ditambah dengan luas segitiga BCD. Nah, luas segitiga ADC apa berarti atau ACD, yaitu setengah B sin alfa ditambah A cos beta, setengah B sin alfa ditambah A cos beta. Nah, ini tadi adalah setengah A sin beta B cos alfa. A sin beta dikali B cos alfa. B cos alfa. Mohon maaf, ini tadi satu kali ya. Nah, udah dapat seperti ini. Coba kalian lihat apa bisa dikeluarkan. Bisa ya, sama-sama ada setengah beta, ada setengah AB. Hingga setengah AB-nya bisa kita keluarkan. Ini kita peroleh sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Atau mau dibalik juga boleh. Setengah AB sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Udah kita peroleh ini sebagai luas 3 ABC. Lalu bagaimana rumusnya didapatkan? Nah, kita lihat lagi nih. Ya, yang keenam. Kalian lihat luas segitiga ABC ini adalah segitiga ABC adalah segitiga yang sembarang. Sehingga untuk mendapatkan luas segitiga sembarang, ini kita cari lagi. Luas segitiga ABC itu kan kita tadi ini pakai penjumlahan ya, penjumlahan dua segitiga ini. Nah, karena ini sembarang, kita bisa pakai rumus luas segitiga sembarang. Kalian ingat tidak? Rumus luas segitiga sembarang. Misalkan ada segitiga sembarang nih. Misalkan ada segitiga sembarang ABC. Nah, kalau kita mau mencari luasnya, maka misalkan ini adalah sisi B, ini sisi A, dan ini sisi C. Kita mau mencari luasnya, maka kita bisa menggunakan rumus setengah kali AB sin C. Gitu ya, atau kita juga bisa, kalau yang diketahui sudut A misalnya, kita bisa pakai setengah kali BC sin A. Atau yang diketahui misalnya sudut B, maka bisa kita juga pakai setengah kali, misalnya diketahui sudut B, berarti AC di sini sin B. Nah, bisa kita menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk konteks yang mau kita cari, berarti kita menggunakan yang mana? Ini, atau ini? Lihat sudut yang diketahui. Nah, sudut yang diketahui adalah sudut C kan, yaitu alfa plus beta. Sehingga kita bisa menggunakan yang ini ya, yang pertama ini. Nah, berarti masih meneruskan yang 6, ya, luas segitiga sembarang ya. Segitiga ABC berarti sama dengan luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali mana? Kali BC ya kan? Kali AB, maaf, kali AB sin C, berarti setengah kali AB sin C. Sudut C-nya apa tadi? Alfa plus beta, berarti sin alfa plus beta. Berarti ini rumusnya kita dapatkan untuk luas segitiga ABC. Nah, kalian coba sekarang samakan luas segitiga ABC yang kalian dapatkan dari langkah 5 dan langkah 6. Nah, tadi dari langkah 5 kita peroleh luas segitiga ABC adalah tadi setengah AB itu ya, setengah AB kali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, dari yang keenam kita peroleh luas segitiga ABC adalah setengah AB sin alfa plus beta. Apakah ini sama ini sama? Tentunya sama, karena dia sama-sama luas segitiga sembarang ABC. Nah, setengah AB ini sama setengah AB ini tentunya juga sama kan? Karena sama,
maka bisa kita pastikan bahwa jadinya bisa pastikan bahwa sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta. Sehingga dari sini kita dapatkan rumus jumlah untuk sin, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Udah deh, kita dapatkan sebuah rumus jumlahnya. Nah, dapat deh satu rumusnya. Nah, sekarang bagaimana rumus yang untuk selisih? Bagaimana rumus untuk selisih atau sin alfa min beta? Nah, tadi kita punya rumus jumlah sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta atau sin cos cos sin. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mencari sin alfa min beta? Gimana caranya? Nah, ini yang harus kalian ingat adalah aturan untuk selisih ya, rumus selisih untuk fungsi trigonometri. Di sini dikatakan bahwa sin min A itu sama dengan min sin A. Ini harus kalian ingat. Cos min A itu sama dengan cos A. Dan tan min A itu sama dengan min tan A. Nah, ini harus kalian ingat. Ini udah pernah dibahas dulu ya. Nah, ini harus diingat. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau mencari rumusnya, kita gunakan saja. Berarti sin alfa min beta itu kan sama dengan sin alfa ditambah min beta, betul nggak? Itu kan, ini jadi min kan. Nah, sehingga kita gunakan rumus itu. Rumus penjumlahan berarti sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Udah, kita gunakan sekarang rumus yang ini. Sin alfa cos min beta sama dengan ini kan, tetap kan, tetap jadi cos beta ditambah cos alfa sin min beta jadi apa? Sin min A jadi min sin A, berarti sin min beta jadi min, di sini dikali min sin beta. Nah, kita sederhanakan bentuknya, berarti ini plus, di sini ada min, jadi min kan, cos alfa sin beta. Di sini berarti sin alfa ditambah min beta sama dengan sin alfa min beta. Udah, kita punya rumus yang selisih. Rumus yang kedua. Ini kita punya rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Ini jumlahnya dan ini selisihnya. Itu yang kita punya untuk rumus sin penjumlah dan selisih untuk sinus. Nah, bagaimana aplikasinya dalam soal? Misalkan seperti ini. Kita mau menyelesaikan sin 75 derajat. 75 ini kan bukan sudut istimewa kan? Sehingga kita bisa gunakan rumus jumlah dan selisih tadi untuk mengerjakan soal ini. Ya. Misalkan sin 75 derajat. Nah, sin 75 ini kita ubah nih. Jadi bentuk berapa tambah berapa sih yang hasilnya 75, tapi berapa dan berapanya itu ya, sin 75 ini kita ubah jadi sin titik-titik-titik tambah titik-titik-titik. Nah, pakai ini boleh ya, kalian boleh pakai penjumlahan atau boleh pakai pengurangan ya. Di sini sama di sini ya, kalian pilih sudut istimewa supaya mudah dicari nilainya. Nah, ini berapa ya kira-kira 75? Oh, 45 derajat tambah 30 derajat. Betul kan? Nah, berarti pakai rumus yang tadi. Gimana? Sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah sin cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, ini kan kalian udah tahu nilainya ya. Setengah akar 2 dikali setengah ditambah setengah akar 2 dikali cos setengah akar 3 ya, dikali setengah, sehingga di sini kita peroleh 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar
2 atau 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Berarti sin 75 hasilnya 75 derajat hasilnya ini. Seperti itu contohnya. Nah, bisa juga nih rumus tadi kalian gunakan untuk menentukan penyelesaian soal-soal dari persamaan trigonometri. Misalkan kalian mau menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini dalam selang 0 sampai 2pi. Nah, gimana caranya? Nah, kalian bisa manfaatkan rumus jumlah tadi. Yang ini kalian uraikan dulu. Berarti jadinya sin X cos pi per 6 ditambah cos X sin pi per 6. Nah, yang ini juga kalian uraikan. Kurang jadi sin X cos pi per 6. Dikurangkan karena ini kurang cos X sin pi per 6. Ini nilainya harus sama dengan setengah akar 3. Pakai inverse nih. Setengah akar 3. Tulis dulu saja ya, setengah akar 3. Karena ini belum kita sederhanakan. Nah, sudah. Kita keluarin dulu deh dari dalam kurungnya ya. Tambah cos X sin pi per 6. Berarti ini jadi min ya. Min sin X cos pi per 6. Ini min jadinya plus cos X sin pi per 6. Sama dengan setengah akar 3. Lalu gimana? Coret sama kan? Berarti boleh kan kita coret? Sekarang tinggal ini sisanya. Ini sama kan ditambah, berarti kita boleh 2 cos X sin pi per 6 sama dengan setengah akar 3. Nah, sin pi per 6 bisa kita carikan. Berapa sin pi per 6? Sin 30 dong. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti kita peroleh 2 cos X kali setengah sama dengan setengah akar 3. Coret ya. Kita peroleh cos X sama dengan setengah akar 3. Pakai inverse, kita peroleh cos X sama dengan cos berapa? 30 derajat. Nah, dari sini sudah kalian bisa menggunakan rumus untuk persamaan trigonometrik cos ya kan. Nanti akhirnya kalian silakan lanjutkan sendiri sehingga kalian bisa dapat HP-nya untuk cos X sama dengan cos 30 derajat 0 sampai 2pi, maka pasti 30 derajat dan di kuadran 1 dan kuadran 4 yang positif kan. Berapa? Cos 30 derajat, dan kalian bisa menggunakan rumus nih. Rumus yang cos. Kalian bisa gunakan rumus cos sehingga nanti kalian akan dapatkan jawabannya 30 derajat, 330 derajat. Nanti kalian jadikan dalam gitu ya. Oke, itu untuk yang sin. Nah, gimana dengan yang cos? Gimana mencari rumus untuk yang cos? Untuk yang cos ini sebenarnya mencari rumusnya lebih sederhana dari bentuk sin. Kalian harus ingat terlebih dahulu ada bentuk. Kalian harus ingat tentang rumus relasi ya. Relasi antara sin cos yang sudah pernah dibahas kemarin. Kalian harus ingat bahwa cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat min alfa. Ini harus kalian ingat untuk mendapatkan rumus. Oke, langsung saja kita cari cos alfa plus beta. Berarti kita bisa ubah nih ke sini kan. Dia jadi bentuknya berarti sin 90 derajat min alfa. Alfa ini berarti di sini alfanya adalah alfa plus beta. Alfa plus beta. Duduk ya, sesuaikan. Nah, di sini berarti kan bisa kita uraikan ya, keluarin dari kurung, jadi bisa seperti ini kan. Oke, boleh nggak kalau ini dibuat jadi bentuk seperti ini? Alfa min beta. Nah, boleh kan? Nah, dari sini kita gunakan rumus sin tadi. Berarti sin 90 derajat min alfa cos beta ya. Min cos 90 derajat min alfa sin beta, gitu kan? Nah, sin 90 derajat min alfa tadi apa di sini? Cos alfa kan, berarti kita ubah lagi. Cos alfa, cos beta, dikurang cos 90 derajat min alfa, berarti kebalikannya yaitu sin alfa, sin beta. Sehingga kita peroleh rumusnya langsung. Cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Gitu.
Gampang kan? Nah, gimana untuk yang min? Sama dengan untuk mencari yang selisih tadi yang sin, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan cos alfa ditambah kan, karena kita udah punya rumus yang tambah, kita bisa buat seperti ini kan. Nah, sehingga langsung saja kita buat cos ditambah min beta. Nah, kita pakai rumus cos yang jumlah tadi. Cos alfa, cos min beta, min tadi kan ya, sin alfa, sin min beta. Nah, ingat rumus yang tadi, rumus selisih. Kalau cos tetap kan, jadi tetap. Nah, kalau sin berarti dia jadi gini kan, dikali min sin beta. Kita sederhanakan, cos alfa cos beta, ini min kali min jadi cos sin alfa sin beta. Nah, ingat kesamaan ini berarti ini juga jadinya cos alfa min beta. Sehingga sudah kita peroleh rumusnya. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sudah kita dapat dua-duanya. Gimana cara menyelesaikan soalnya? Seperti ini misalnya. Nah, ini soalnya adalah buktikan. Buktikan bahwa ini sama dengan ini. Pakai rumus yang tadi. Kita peroleh cos pi per 2 min x. Berarti kita pakai rumus yang selisih. Cos pi per 2 cos x ditambah sin pi per 2 sin. Cos pi per 2 berarti cos berapa? Cos 90 derajat ya. Cos x ditambah sin 90 derajat sin x. Cos 90 berapa? 0. Cos x ditambah sin 90 berapa? 1. Sin x. Ini 0 kan ya? 0 ditambah 1 kali sin x. Berarti sin x. Itu jawabannya sin x. Terbukti nggak? Terbukti ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ada contoh soal lagi nih. Misalnya diketahui cos A 3/5, sin B 12/13. Nah, kita yang ditanya adalah sin A plus B. Ini sebenarnya aplikasi untuk yang sin ya. Berarti ayo kita nggak apa-apa, kita coba aja. Sin A plus B berarti gimana tadi? Sama dengan, ayo ingat nggak? Sin A cos B ditambah cos A sin B. Udah tinggal kita masukkan aja. Nah, kita kan punyanya cos A ya. Cos A 3/5. Berarti ini punya sin A dulu. Ini cos B, kita nggak tahu berapa. Ditambah cos A. Cos A-nya 3/5. Dikali sin B-nya 12/13. Nah, kalau misalkan cos A itu adalah 3/5, tadi kalau cos A-nya 3/5, di sini diketahui, lihat A dan B sudut lancip. Artinya ini merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, kalau cos A 3/5, maka ini kan sisi miring 5, maka cos B berarti per 5 juga kan. Nah, segitiga siku-siku kita goras, kalau 3 berarti ini ada cos A, maaf yang sin A maksudnya. Ini sin A per 5 juga kan. Nah, berarti kalau ini ada 3, nih ya, ditaruhkan gini. A-nya di sini kan, sudut A, BC berarti. Nah, yang ini 3/5. Ini 3, berarti kan di sini 3, 5, salah 3 di sini. Nah, berarti ini adalah 4, berarti sin A-nya pasti 4/5. Cos B-nya, karena sin B-nya ini kita ganti misalnya 12 sin B. Berarti untuk yang segitiga sin B ini, nah B misalnya di sini, berarti ini AB. Nah, B-nya berarti kan 12, 13, berarti ini pasti berapa? Segitiga siku-siku. Berarti berapa yang satunya lagi? Berarti pasti adalah 5 ya. Tapi di sini cos B-nya adalah 5/13. Nah, ditambah 3/5 dikali 12/13. Sudah, kalian bisa hitung. Jadi ini bisa dicoret ya. Jadi ini 4/13 ditambah 36
per 5 dikali 13 adalah 60. Sehingga kita bisa samakan penyebutnya, jadi ini 65, ini 5 ya, berarti 20 ditambah 36. Kalau jawabannya adalah 56 per 60. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, sekarang bagaimana untuk rumus yang tangan? Nah, rumus yang tangan kita bisa manfaatkan dari rumus sin dan cos yang sudah kita temukan. Seperti yang kita tahu, bahwa tan A sama dengan sin A per cos A. Berarti kalau kita mau cari rumus jumlah, berarti tan A plus B, alfa plus beta maksudnya sama dengan sin alfa plus beta dibagi dengan cos alfa plus beta. Nah, kita masukkan saja rumus yang tadi. Sin alfa plus beta berarti sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Lalu yang cos rumusnya apa tadi? Cos alfa cos beta dikurang ya sin alfa sin beta. Nah, strateginya adalah kalian bagi yang pembilang dan penyebutnya dengan cos alfa cos beta. Itu strateginya. Nah, bagaimana cara membaginya? Kita tulis, kita uraikan. Kita bagi ya. Nah, sekarang kita bagi di sini, berarti kita punya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dibagi dengan cos alfa cos beta. Begitu pula yang penyebutnya nih, kita bagi juga cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Ini kita bagi dengan cos alfa cos ya. Nah, ini bisa kita uraikan kan? Kita bisa uraikan kalau kalian punya 2 tambah 3 per 4, itu kan bisa kalian uraikan jadi 2 per 4 ditambah 3 per 4 kan? Ya, berarti ini juga bisa kita uraikan jadi ini per ini ditambah ini per ini. Kita uraikan di sini ya. Ini kita lanjutkan, berarti kita dapatkan di sini sin alfa cos beta tadi per cos alfa cos beta ya, ditambah dengan cos alfa sin beta per cos alfa cos beta kan. Nah, ini per yang tadi sama kita uraikan juga yang bawah, berarti kita punya cos alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah dengan sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, biar kalian nggak lupa ibu ini kan ya diuraikannya. Ditambah sih, harusnya dikurangin ya. Dikurang dulu biar nggak bingung. Bisa dikurang. Ini harusnya dikurang. Nah, ini udah kita uraikan nih. Kita lihat. Ini ada sin alfa cos alfa. Nah, sin alfa cos alfanya bisa kita uraikan lagi kan ya. Sin alfa per cos alfa dikali dengan cos beta per cos beta. Ya, bisa kita uraikan. Terus yang ini juga bisa kita uraikan. Cos alfa per cos alfa. Yang ini jadinya sin beta per cos beta. Ya, dibagi dengan yang bawah bisa kita uraikan juga. Ini kan udah sama semua ya. Kita coret kan, jadi 1 min, ini bisa langsung kalian langsung kalian coret juga sih. Nah, ini kita uraikan lagi jadi sin alfa per cos alfa dikali dengan sin beta per cos beta. Oke, sekarang sin per cos adalah apa?
Ini sama, berarti 1 kan, nggak usah ditulis. Ini sama juga, 1, nggak usah ditulis. Jadi sin per cos adalah tan beta. Kita peroleh di sini 1 min sin per cos adalah tan alfa. Sin per cos adalah tan. Sehingga sudah kita dapatkan rumusnya tan alfa plus beta sama dengan ya tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Ini rumus untuk tan, jumlah tan. Sekarang bagaimana untuk yang selisihnya? Yang selisih sama. Kita gunakan rumus yang jumlah. Rumus jumlahnya kita tulis dulu biar nggak lupa. Tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Nah, untuk yang selisih juga sama, tan alfa plus min beta, gitu kan? Ya, nah berarti ini kita pakai rumusnya tan alfa plus tan, karena di sini beta, ini min beta, maka ini tan min beta per 1 min tan alfa tan min beta. Nah, berarti ini kan adalah tan alfa min beta kan? Sama dengan tan alfa tan min beta. Berarti adalah min tan beta, ya kan? Ingat rumus yang selisih tadi, rumus yang negatif tadi. Ini 1 min tan alfa dikali min tan beta. Nah, ini plus kali min hasilnya min ya. Jadi tan alfa min tan beta per 1 min dikali min berarti positif. Tan alfa tan beta. Sudah kita dapat rumus untuk selisih tangen. Tan alfa plus beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Sehingga kita sudah dapatkan rumus untuk jumlah dan selisih dari fungsi tangen. Nah, gimana aplikasinya? Contohnya seperti ini ya. Kita tentukan nilai untuk perbandingan berikut ya. Kita mau mencari nilai untuk tan 80 derajat plus tan 55 derajat per 1 min tan 80 derajat tan 55 derajat. Nah, kalau kalian udah belajar ini, jangan lagi kalian mengerjakan satu-satu, tan 80 berapa, tan 55 berapa. Dan seperti itu, karena kan ini bukan sudut istimewa, susah juga mencarinya, harus pakai kalkulator, ribet juga satu-satu. Jadi kalian gunakan rumus tadi. Nah, ini bentuknya itu sama dengan apa sih? Coba, tan plus tan, per 1 min tan kali tan. Coba lihat bentuknya. Sama dengan yang mana? Tan plus tan, 1 min tan kali tan, ya. Tan alfa plus beta. Sehingga bentuk yang tadi kita bisa ubah langsung. Jadi, tan alfa plus beta, alfanya mana? 80 kan? Ya, alfa, beta, beta. Berarti langsung saja ubah. Tan 80 derajat ditambah 55 derajat. Berarti langsung kita kolek. Tan berapa? 80 ditambah 55 derajat. Berarti kita peroleh tan 135 derajat. Berapa tan 135 derajat? 135 di kuadran 2. Berarti nilainya negatif. Tan 135 adalah sama kan nilainya dengan tan 45. Adalah nilainya. Berarti kita peroleh hasilnya negatif. Selesai. Mudah kan? Memudahkan kan untuk menyelesaikan soal yang rumit, jadinya mudah. Oke, itu saja yang dapat disampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.